Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada kisah tentang Nabi Ibrahim, season kedua. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Raja Namrud. Pada suatu hari, saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negerinya, sehingga kampung-kampungnya kosong, Ibrahim melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya, yakni menghancurkan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Beliau menghancurkan menggunakan sebuah kampak, dan hanya satu yang tidak dihancurkan. Hal ini ia lakukan dengan sengaja. Lalu kampaknya dikalungkan di leher patung terbesar itu. Beberapa hari kemudian, Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya. Ia murka saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini dia sembah sudah hancur lebur. Raja Namrud seketika langsung menuduh Ibrahim sebagai pelakunya dan mengadili Nabi Ibrahim alaihi salam. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Jawab Nabi Ibrahim, "Bukan." Jawaban Ibrahim dengan singkat dan tegas. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" Jawab Nabi Ibrahim, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itu yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Nabi Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal ini, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar, bahkan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, juga tidak dapat bergerak. Namun berbeda dengan Raja Namrud, perkataan Nabi Ibrahim justru membuatnya semakin murka. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Ibrahim dengan hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dengan kuasanya dan berfirman, yang artinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Saat api telah padam, Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi berhijrah ke negeri Kan'an dan Baitul Maqdis. Di sanalah beliau hidup dan memiliki keturunan. Kisah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian.
Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua putra, Ismail dan Ishak, yang keduanya pun menjadi nabi dan rasul Allah. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar dan Ishak dilahirkan oleh Siti Sarah. Beliau menikah dengan Hajar karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar dan lahirlah Ismail. Namun kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra yang diberi nama Ishak. Ketika Ismail tumbuh dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembahan anaknya, yaitu Ismail. Lalu tanpa mengeluh dan merubah kekuatan keimanan beliau, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah. Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra, yakni Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dengan perkenan Allah. Dengan izin Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya, sebab tindakan itu membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor kambing sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim termasuk salah satu nabi ulul azmi di antara 5 nabi di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang amat berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Kisah wafatnya Nabi Ibrahim. Ketika memasuki umur 150 tahun, Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim. Para ulama berkata, alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena Ishak, putra beliau, sangat mirip dengan beliau. Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa itu adalah Ibrahim. Orang tersebut menyapa, "Assalamualaikum ya Khalilullah." Akhirnya Ishak menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripada aku. Dia bak tuanku dan aku ibarat budaknya." Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Ishak, maka Allah memberikan tanda berupa uban di rambut Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Hai Balkis Aura Parfum, tetapi beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya.
Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Adam alaihi salam. Kemudian juga diriwayatkan ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam, maka beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairon, sebuah kebun miliknya, karena sebelum beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.